Kementerian PU memiliki mandat strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Untuk memastikan seluruh kegiatan dan anggaran berjalan efektif, Kementerian PU mengembangkan sistem e-monitoring. E-monitoring dirancang untuk memantau progres fisik dan keuangan unit kerja melalui berbagai menu, antara lain dashboard kinerja, progres kementerian dan satker, prognosis, capaian output, data satker dan PPK, hingga integrasi dengan aplikasi lain seperti Bela Pengadaan. Aplikasi ini diharapkan menjadi alat bantu pengambilan keputusan dan pemanfaatannya sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah dan kapasitas Smart ASN. Dalam praktiknya, masih terkendala masalah teknis yang menghambat operasional dan akses informasi. Jadi jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menurunkan produktivitas dan mengurangi nilai strategis data sehingga diperlukan perbaikan yang terencana. Adapun tujuan kegiatan dari rencana aksi manajemen dan Smart ASN dari kelompok kami adalah yang pertama, untuk menerapkan prinsip manajemen dan Smart ASN dalam pelaksanaan kinerja berbasis teknologi informasi. Kedua, untuk mengetahui isu atau masalah terkini terkait penggunaan e-monitoring PU di lintas unit kerja. Dan yang ketiga, untuk memberikan alternatif solusi dalam rangka optimalisasi kinerja dan performa e-monitoring PU ke depannya. Pada aplikasi Integrated Electronic Monitoring yang sering disebut e-Emon, ada beberapa hal yang sering jadi catatan ketidakpuasan pengguna. Yang pertama, fitur autosave yang belum ada. Jadi ketika input, kalau kita lupa klik simpan, resikonya datanya bisa hilang dan kita harus input ulang. Yang kedua, di tabel data, header tabel belum bisa di-freeze. Akibatnya, kalau scroll ke bawah, judul kolomnya itu ikut hilang. Dan bikin kita harus bolak-balik naik untuk ngecek headernya. Yang ketiga, ekspor ke Excel belum tersedia. Padahal banyak pengguna yang butuh data itu untuk diolah lagi di luar aplikasi Emon. Tiga hal ini kelihatannya sepele, tapi kalau dibenerin akan sangat membantu dalam setiap pekerjaan. Dalam analisis menggunakan fishbone diagram 6M, kami menemukan 5 kategori penyebab utama tidak adanya fitur autosave di Emon. Dari mesin, website hanya mengandalkan manual save dan browser tidak punya extension autosave. Dari method, tidak ada notifikasi saat progres belum tersimpan dan tidak ada sistem auto-trigger. Dari material, tidak tersedia fitur draft dan data yang kompleks membuat pengguna lupa menyimpan. Dari man, tim pengembang belum memprioritaskan autosave dan pengguna jarang melapor kehilangan data. Serta measurement tidak ada pengukuran tingkat kehilangan progres. Untuk mengatasi masalah tidak adanya fitur autosave, rencana aksi yang dilakukan adalah pertama, mendorong penyiapan backup data secara manual, mendorong pelaksanaan survei kepuasan pengguna, melakukan benchmarking fitur autosave dari sistem lain, dan mengajukan usulan resmi kepada unit pengembang. Untuk mengevaluasi rencana aksi penambahan fitur autosave di web e-monitoring, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu membuat form survei online untuk mengukur kinerja fitur ini, meliputi kecepatan respon, akurasi penyimpanan, dan kemudahan penggunaan. Hasil survei akan dianalisis dan dibahas bersama tim teknis. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan masukan strategis dan persetujuan implementasinya. Terakhir, dilakukan uji coba yang terkontrol dan memonitoring selama periode tertentu untuk memastikan fitur ini benar-benar meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kehilangan data. Melalui rencana aksi ini, kami mengusulkan solusi strategis yaitu fitur autosave. Ini bukan perbaikan kecil, melainkan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keamanan data. Rencana aksi ini adalah wujud nyata dari peran Smart ASN dalam berinovasi. Kami mendorong perbaikan sistem agar aplikasi e-monitoring PU dapat mendukung kinerja kementerian secara optimal.